Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan oleh Allah umur yang kita gunakan umur itu untuk beribadah dan beramal soleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kultum kita kali ini adalah membahas tentang surga. Tentang apa Bapak Ibu? Tentang surga. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebut kalimat surga itu dengan bahasa Arab, karena surga itu bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab disebut dengan jannah. Apa Bapak Ibu? Jannah. Jadi jannah ini bukan nama orang, walaupun ada nama orangnya Nur Jannah, bukan orang, tapi jannah itu adalah surga. Surga ini salah satunya dalam surah Al-Mu'minun, ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Nah, dari nama surga itu ada yang surga yang disebut dengan surga Firdaus. Nah, surga Firdaus ini yang akan diwariskan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang sholat. Ya, mudah-mudahan kita sudah beriman Bapak Ibu ya. Kita sudah beriman belum? Sudah, ketika kita mengatakan amantu billah, saya beriman pada Allah, kemudian kita sholat, kemudian kita zakat ya, apalagi kita akan menunaikan nanti ada zakat fitrah, ada zakat mal, kemudian ada orang-orang yang menjaga kehormatannya, orang-orang yang menjaga amanah, orang-orang yang selalu menunaikan janji. Nah, itu semua adalah pewaris surga Firdaus. Nah, kemudian ada juga di dalam Al-Quran itu disebut dengan pintu-pintu surga. Nah, banyak sekali dalam hadis dijelaskan pintu surga itu bukan hanya satu. Ada Babur Royan. Babur Royan itu untuk siapa Bapak Ibu? Untuk orang-orang yang suka berpuasa. Jadi kalau ada orang yang hobinya puasa, bukan hanya Ramadan, puasa Senin Kamis dia kerjakan, puasa sunnah, maka dia bisa masuk lewat pintu surga. Ya, ada juga pintu yang lain, pintu jihad. Ya, orang-orang yang suka berjihad di jalan Allah. Misalkan orang-orang yang suka pergi di dalam peperangan di zaman Rasulullah mungkin, atau sekarang mungkin ada perang. Nah, tetapi perang-perang itu kalau diniatkan untuk Allah, untuk mencari ridho Allah, itu juga nanti ada pintu jihad, ya, ada pintu ilmu, ada pintu apa lagi? Pintu birrul walidain ya. Ada orang-orang yang suka berbakti pada orang tuanya, nanti ada pintu khusus orang-orang yang suka berbakti kepada orang tuanya. Ada pintu apa lagi? Pintu sabar, pintu menahan amarah. Ya, ini banyak sekali pintu-pintunya. Nah, istimewanya yang perempuan muslimah yang menjadi istri yang solihah, yang taat pada suaminya, yang mengerjakan sholat, ketika ia wafat dia boleh masuk dari semua pintu. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW, idza matat imra'atun, kalau ada seorang wanita meninggal dan suaminya ridho padanya dan dia mengerjakan sholat dan dia mengerjakan kewajiban-kewajibannya, udkhuli al-jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jadi silahkan kalian, kata Allah, wahai para muslimah, masuklah surga dari pintu yang kalian suka. Mau pintu puasa boleh, mau pintu menahan amarah, pintu berbakti kepada orang tua. Nah, itu adalah pintu-pintu yang bisa dimasuki oleh orang-orang tertentu. Nah, kita minimal bisa masuk pintu satu saja sudah bagus itu. Pintu apa Bapak Ibu? Pintu Ar-Royan. Ya, maka jangan sampai kita tidak dapat jatah pintu. Ya, pintu ini bukan sembarang pintu. Antara pintu satu dengan pintu yang lainnya itu jaraknya 40 tahun, ya, 40 tahun perjalanan. Jadi jangan dikira surga itu sempit, nanti habis tempatnya. Tidak. Pintu surga itu antara pintu yang satu dengan yang lainnya itu jaraknya 40 tahun perjalanan. Jadi di surga itu
apa yang kita inginkan dikasih oleh Allah semuanya. Ma tashtahi anfusakum, dalam hadis dikatakan ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. A'adadtu li ibadiyas salihin, untuk orang-orang yang saleh. Soleh itu beramal soleh, seperti kita sholat, kita baca Quran, kita puasa, kita tarawih. Nah itu semua untuk orang-orang yang mengamalkan itu semua, mereka akan disiapkan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terdetik dalam hati manusia, yaitu nikmat surga. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah nikmat surga, amin ya rabbal alamin. Ini saja kultum pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa kita ambil ibrah dan manfaatnya, dan menjadi semangat kita untuk memperbanyak amal di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah